Setiap air mata kesedihan adalah nutrisi untuk kebijaksanaan yang sedang tumbuh dari dalam jiwa kita. Halo, saya Vita, Mindset Trainer. Kamu kaya raya, keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban mengaliri kita dan semua manusia. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan berbayar, kelas-kelas WhatsApp tentang personal growth, law of attraction, dan juga komunitas LOA. Di video kali ini saya akan membacakan beberapa tulisan karya Bapak Harto Mulyono Sugito CHTCI, dan kamu juga bisa bergabung di grup WA beliau secara gratis untuk membaca tulisan yang memotivasi setiap harinya seperti yang akan saya bacakan di video kali ini. Ketika jatuh menjadi guru terbaik dalam hidup. Di sebuah ruang gelap yang sunyi, Lisa duduk termenung dengan mata sembab. Hari ini ia kembali jatuh. Proyek yang ia perjuangkan selama setahun hancur dalam sekejap. Namun di tengah kegelapan itu, sebuah ingatan masa lalu muncul di benaknya. Kala itu ayahnya berkata, "Kamu ingat saat pertama belajar sepeda? Berapa kali kamu jatuh? Tapi lihat sekarang, kamu bahkan lupa kapan terakhir kali terjatuh dari sepeda. Tahukah Anda? Setiap kali kita terjatuh, tubuh kita sebenarnya sedang mempelajari cara yang lebih baik untuk bangkit. Seperti seorang petinju yang belajar dari setiap pukulan, atau kupu-kupu yang harus berjuang keluar dari kepompong untuk memperkuat sayapnya." Lisa teringat ucapan ibunya, "Tersenyumlah meski bibirmu bergetar." Dan benar saja, ada kekuatan magis dalam sebuah senyuman. Kekuatan yang mengubah kimia dalam otak kita, mengaktifkan hormon kebahagiaan yang mendorong kita untuk bangkit. Setiap kejatuhan membawa hadiah tersembunyi, yaitu kebijaksanaan yang tidak ternilai, kekuatan yang tertempa, cerita inspirasi untuk orang lain. Bayangkan jika Thomas Edison menghitung 1000 kali kegagalannya dalam menciptakan bola lampu. Tapi tidak, ia memilih menghitung 1000 langkah yang membawanya lebih dekat pada kesuksesan. Bangkit dengan senyum. Malam itu Lisa memutuskan untuk tersenyum, bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena ia tahu setiap air mata kesedihan adalah nutrisi untuk kebijaksanaan yang sedang tumbuh dalam jiwa kita. Langkah menuju kebangkitan. Terima setiap kejatuhan sebagai guru. Temukan pelajaran dalam setiap kegagalan. Bangkit dengan tersenyum sebagai senjata. Saat Anda mendengar podcast ini, mungkin Anda sedang terjatuh, tapi ingatlah, yang menentukan kisah Anda bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda bangkit dengan senyum yang menentukan legenda Anda. Karena dalam setiap air mata yang mengalir, ada pelangi yang sedang mempersiapkan kemunculannya. Pola pikir Anda menentukan masa depan Anda. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, dia terjatuh berkali-kali. Lututnya tergores, air matanya mengalir, tapi dia tidak menyerah. Dia mencoba lagi dan lagi, hingga akhirnya langkah-langkah kecilnya menjadi kokoh. Apa yang membuatnya terus mencoba meski berkali-kali gagal? Jawabannya adalah pola pikir atau mindset. Di usia yang begitu muda, anak itu belum mengenal kata tidak bisa. Baginya, setiap jatuh adalah bagian dari perjalanan. Tapi seiring bertambahnya usia, kita sering kehilangan pola pikir itu. Kita mulai menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa bahwa kemampuan kita terbatas. Padahal pola pikir seperti itulah yang sebenarnya menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai masa depan. Di dunia ini ada 2 jenis pola pikir yang sering mengarahkan langkah kita, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset, pola pikir yang membatasi. Bayangkan seseorang yang percaya bahwa ia tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Ketika menghadapi kegagalan, ia berkata, "Ini bukan untuk saya." Pola pikir ini membuatnya berhenti mencoba, menghindari tantangan, dan merasa bahwa kemampuannya sudah ditentukan sejak lahir. Ia menyerah sebelum benar-benar berjuang. Growth mindset, pola pikir yang membebaskan. Di sisi lain, ada orang-orang yang percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan.
Ketika mereka gagal, mereka berkata, "Saya belum bisa, tapi saya akan belajar." Pola pikir ini membuat mereka terus mencoba menghadapi tantangan dengan semangat dan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Mereka percaya bahwa masa depan mereka ada di tangan mereka. Mari kita simak kisah nyata mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Ada seorang pria muda yang selalu bermimpi menjadi pemain basket profesional. Tapi di tahun pertamanya di sekolah menengah, ia gagal masuk tim basket sekolah. Ia pulang dengan air mata, merasa bahwa mimpinya telah hancur. Namun, alih-alih menyerah, ia memutuskan untuk berlatih lebih keras. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia pergi ke lapangan basket, melatih tembakannya, melatih kecepatannya. Nama pria itu adalah Michael Jordan. Kegagalan tidak membuatnya berhenti, sebaliknya kegagalan menjadi bahan bakar yang menggerakkannya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia bisa berkembang. Dan ia benar. Michael Jordan tidak hanya berhasil masuk tim basket, tapi juga menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa mindset adalah kunci. Dengan pola pikir yang benar, kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Pola pikir Anda menentukan masa depan Anda. Pola pikir Anda adalah lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia. Ketika Anda memiliki growth mindset, tantangan tidak lagi menakutkan. Anda melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Anda tidak takut gagal, karena Anda tahu bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Baliknya, dengan fixed mindset, Anda akan terus merasa terjebak. Anda akan menghindari resiko, takut terlihat lemah, dan akhirnya berhenti mencoba. Dan tanpa mencoba, Anda tidak akan pernah tahu sejauh mana Anda bisa melangkah. Bagaimana Anda bisa mengembangkan growth mindset? 1. Ubah cara Anda melihat kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah guru terbaik. Ketika Anda gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jangan fokus pada rasa sakitnya, tapi pada pelajaran yang bisa Anda ambil. 2. Rayakan kemajuan kecil. Kesuksesan bukan hanya soal mencapai tujuan besar. Hargai setiap langkah kecil yang Anda ambil. Kemajuan sekecil apapun adalah bukti bahwa Anda bergerak ke arah yang benar. 3. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir Anda. Cari orang-orang yang mendorong Anda untuk berkembang, yang percaya pada potensi Anda, dan yang mendukung Anda dalam setiap langkah. 4. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Jangan terobsesi pada hasil. Nikmati prosesnya. Ketika Anda menikmati perjalanan, Anda akan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang Anda ambil. 5. Percayalah pada kemampuan Anda untuk tumbuh. Tidak ada yang lahir sempurna. Kemampuan bukan sesuatu yang statis. Dengan usaha, pembelajaran, dan ketekunan, Anda bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Pola pikir Anda, masa depan Anda. Ingatlah, masa depan tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh cara Anda memandangnya. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda, untuk bangkit dari kegagalan, dan untuk mencapai apapun yang Anda impikan. Semua itu dimulai dari pola pikir Anda. Jadi, tanyakan pada diri sendiri hari ini, apakah saya memiliki growth mindset? Jika belum, mulailah mengembangkannya sekarang. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Karena masa depan Anda adalah milik Anda sendiri untuk diciptakan. Bersambung ke video berikutnya, saya Vita Mindset Trainer. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!